Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pertanyaan besar yang sering muncul setiap kali kita merenungkan kematian dan kebangkitan Kristus adalah, kemana Yesus pergi selama 3 hari setelah kematiannya di kayu salib? Banyak yang berkata, Yesus turun ke neraka. Tapi apakah itu benar? Apakah firman Tuhan benar-benar mengajarkan bahwa Sang Anak Allah masuk ke dalam tempat siksaan kekal? Jawabannya mengejutkan, dan kebenaran ini telah lama diabaikan, bahkan oleh banyak orang Kristen. Hari ini, mari kita buka firman dan temukan jawaban yang sebenarnya. Alkitab menggunakan beberapa istilah yang sering disamakan, padahal sangat berbeda. Pertama, ada Gehenna. Ini adalah neraka dalam arti tempat hukuman kekal, lautan api yang dipersiapkan untuk iblis dan para pengikutnya. Lalu ada Hades, dunia orang mati, tempat jiwa pergi setelah kematian. Dan dalam perjanjian lama, istilahnya disebut Sheol. Ketika Yesus mati, dia tidak langsung naik ke surga, tapi juga tidak turun ke Gehenna atau neraka. Sebaliknya, Alkitab mencatat bahwa dia berkata kepada penjahat di sebelahnya, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Yesus tidak berkata, kita akan masuk ke dalam siksaan, tapi justru ke Firdaus, tempat perhentian rohani, tempat penghiburan. Firdaus ini adalah bagian dari Hades, dunia orang mati, yang dibagi 2. Satu sisi untuk orang fasik, tempat penderitaan, dan satu sisi untuk orang benar, tempat damai yang disebut juga pangkuan Abraham. Kisah Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16 membuktikan ini. Mereka berdua mati. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, orang kaya ke tempat siksaan. Tapi keduanya ada di Hades. Artinya, Hades bukan neraka, bukan Gehenna, tapi dunia perantara, dunia roh, tempat semua jiwa menanti pemulihan akhir. Yesus setelah mati masuk ke sisi yang penuh damai itu. Dia berada di antara para orang kudus, tempat yang penuh penghiburan, dan di sanalah dia mengumumkan kemenangannya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 19 tertulis bahwa ia pergi memberitakan kepada roh-roh dalam penjara. Tapi kata memberitakan di sini bukanlah evangelizo, yang berarti memberitakan Injil keselamatan, melainkan kruso, sebuah deklarasi kemenangan. Dia tidak memberi kesempatan kedua kepada mereka. Dia datang sebagai raja yang menang. Ia menyatakan bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Yesus turun bukan sebagai tawanan. Ia bukan jiwa tersiksa yang masuk ke dalam neraka. Ia turun sebagai pemenang. Efesus 4 ayat 9 dan 10 menegaskan bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bukan neraka, tapi dunia orang mati. Dan dari sana, ia naik, memimpin tawanan-tawanan kepada kemerdekaan, membawa para kudus keluar dari penantian panjang dan membuka jalan kepada surga. Karena sebelum pengorbanan Kristus, surga belum dibuka sepenuhnya. Para orang kudus perjanjian lama belum masuk dalam kemuliaan kekal. Mereka menanti di pangkuan Abraham, menanti kedatangan Sang Mesias yang akan membebaskan mereka. Dan ketika Yesus mati dan bangkit, kubur-kubur pun terbuka. Dalam Matius 27 ayat 52 dan 53 tertulis bahwa banyak orang kudus bangkit dan menampakkan diri. Ini bukan dongeng, ini tanda bahwa kuasa maut sudah dipatahkan. Wahyu 1 ayat 18 berkata bahwa Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ia tidak hanya mengalahkan maut, ia sekarang menguasainya. Maut tidak lagi berhak menahan orang percaya. Kematian tidak lagi jadi akhir, karena Kristus telah menaklukkannya dari dalam. Jadi apakah Yesus turun ke neraka? Tidak, dia tidak masuk ke Gehenna. Dia tidak disiksa di bawah kuasa iblis. Ia turun ke Hades, ke Firdaus, tempat penghiburan para kudus, dan di sanalah dia menyatakan kemenangan kekal. Inilah kebenaran besar yang harus kita pegang. Jangan biarkan pengajaran keliru melemahkan iman. Yesus tidak pernah kalah. Ia tidak pernah ditawan oleh kuasa gelap. Ia turun untuk menghancurkan maut.
Ia masuk untuk membuka jalan, dan sekarang Ia hidup selama-lamanya sebagai Raja segala raja. Hari ini, jika seseorang percaya kepadanya, maut bukan lagi kengerian, karena Dia telah masuk ke tempat tergelap dan menyalakan terang kekekalan. Itulah tempat sebenarnya yang dituju Yesus setelah mati. Tempat kemenangan bukan kutukan, tempat penghiburan bukan siksaan. Saudara-saudari terkasih dalam kasih Kristus, sore ini kita telah dibawa masuk ke dalam satu perenungan yang begitu kudus, sebuah rahasia surgawi yang selama ini mungkin terabaikan, namun memiliki kuasa untuk mengubah pandangan kita tentang kematian, tentang kemenangan, dan tentang kasih Allah yang tak terukur. Yesus Kristus, anak domba Allah yang tak bercacat, tidak pernah sekalipun menjadi korban dari kegelapan. Ketika tubuhnya terbujur kaku di kayu salib, dan darahnya menetes untuk menebus dunia, jiwanya tidak dilempar ke dalam siksaan kekal, tetapi masuk ke tempat yang telah disiapkan oleh Bapa, ke Firdaus. Di sana, di pangkuan Abraham, Sang Mesias hadir bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai Raja yang menang. Ia memberitakan bukan Injil keselamatan bagi yang binasa, tetapi deklarasi surgawi bahwa kuasa maut telah ditaklukkan dan bahwa kerajaan Allah telah menang. Betapa agung karya penebusan ini. Betapa dalam kasih yang bersedia menembus batas kematian demi menyelamatkan umatnya. Yesus turun bukan untuk menerima hukuman, melainkan untuk menegakkan keadilan ilahi. Ia tidak diikat oleh maut, justru mautlah yang ditaklukkan oleh kemuliaannya. Dan kini, wahai umat yang dikasihi Tuhan, kita tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang kematian, karena terang itu telah datang. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan akhir hidup, karena di dalam Kristus, kematian telah kehilangan sengatnya. Apa yang dulu menjadi gerbang kebinasaan, kini telah diubahkan menjadi pintu masuk menuju kemuliaan. Firdaus yang dulu tertutup, kini terbuka. Langit yang dulu sunyi, kini menyambut sorak-sorai para kudus. Dan Kristus, yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, kini telah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebagai imam besar kita, yang hidup selama-lamanya. Sore ini, biarlah setiap hati yang mendengar firman ini diperkuat. Biarlah imanmu diteguhkan. Bahwa di dalam Yesus tidak ada kekalahan, tidak ada keterlambatan, tidak ada kegagalan, hanya ada kemenangan yang kekal. Hanya ada jalan yang telah dibuka. Hanya ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dan ketika waktumu tiba untuk menutup mata di dunia ini, ingatlah, engkau tidak akan jatuh ke dalam kegelapan, tetapi akan dibawa masuk ke dalam pelukan kasih yang abadi, ke tempat di mana Kristus telah lebih dahulu pergi. Firdaus, rumah bagi jiwa yang ditebus oleh darah anak domba. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia, Yesus Kristus, Tuhan atas hidup dan mati yang telah menang untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar, hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih
supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan. Bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan, damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janji-Nya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencana-Nya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepada-Nya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.